Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pemuda Sarjana. Buat kamu yang lagi beraktivitas, lagi santai ataupun lagi di perjalanan, News Up Pagi kembali hadir di ruang dengar Anda. Bersama saya Miftah Latifah. Sejumlah informasi sudah saya siapkan untuk menemani suasana pagi Anda selama 10 menit ke depan. Dengan tentunya informasi-informasi yang terkini dalam program News Up Pagi. Informasi pertama untuk Anda datang dari dunia kesehatan, dan buat kamu yang ingin berpergian naik pesawat di tengah pandemik ini, tentunya ada syarat yang harus kamu ketahui dulu. We got more hits for you, so stay tuned. Pemuda Sarjana masih di 100,7 FM dan tentunya masih dalam program News Up Pagi. PT Angkasa Pura II menginformasikan bahwa saat ini prosedur keberangkatan penumpang pesawat rute domestik juga mengacu pada Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 yang diterbitkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Sesuai surat edaran tersebut, setiap calon penumpang pesawat diperbolehkan terbang harus menunjukkan identitas diri berupa KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah. Lalu, surat keterangan uji tes polymerase chain reaction atau yang biasa disebut tes PCR dengan hasil negatif COVID-19 yang berlaku 7 hari atau surat keterangan uji rapid test dengan hasil non-reaktif COVID-19 yang berlaku 3 hari pada saat keberangkatan. Selanjutnya, calon penumpang juga harus memiliki surat keterangan bebas gejala influenza yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas tes PCR atau rapid test. VP of Coverage Communication PT Angkasa Pura II Yado Yarismano mengatakan setiap calon penumpang pesawat diimbau untuk jaga memperhatikan prosedur tambahan yang ada di kota tujuan. Yado mengatakan PT Angkasa Pura II bersama stakeholder berkomitmen untuk menjaga agar prosedur keberangkatan dijalankan penuh. Setiap penumpang yang tidak memenuhi prosedur atau tidak bisa menunjukkan dokumen yang dipersyaratkan, maka dilarang untuk naik pesawat. Selain prosedur keberangkatan di bandara asal, penumpang pesawat diimbau agar juga memperhatikan prosedur di bandara tujuan karena tiap-tiap wilayah bisa memperlakukan prosedur tambahan di tengah COVID-19. Yado mengatakan, prosedur tambahan bagi penumpang juga berlaku di Bandara Internasional Minangkabau. Pemprov Sumatera Barat memberlakukan adanya swab test atau PCR bagi penumpang yang baru mendarat. Eksekutif General Manager Bandara Internasional Minangkabau Yusugiono mengatakan, tes swab yang dilakukan di bandara itu tidak dipungut biaya. Yus mengatakan, kami mengapresiasi Pemprov Sumbar dilakukan tes swab gratis terhadap penumpang yang mendarat di Bandara Internasional Minangkabau. Sementara itu, Kepala KKP Kelas 2 Padang Jalil Alfani mengatakan tim KKP Kelas 2 Padang siap mendukung pelaksanaan protokol kesehatan di Bandara Internasional Minangkabau. Dan tentunya bagi kalian yang harus banget beraktivitas di luar rumah, jangan lupa selalu pakai masker dan cuci tangan ya. We got more hits for you, so stay tuned. Informasi kedua untuk Anda yaitu mengenai informasi gempa yang terjadi di Sumbar selama sepekan terakhir. Stasiun Geofisika BMKG Padang Panjang mencatat 7 kejadian gempa bumi di wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya sekitar sepekan terakhir periode 27 November hingga 3 Desember 2020. Kepala Seksi Data dan Informasi Stasiun Geofisika BMKG Padang Panjang, Mamuri menyebutkan dari 7 kejadian gempa bumi yang tercatat berkekuatan magnitudo 3 hingga magnitudo 5 sebanyak 5 kejadian dan di bawah magnitudo 3 sebanyak 2 kejadian. Pada Jumat tanggal 4 Desember 2020, Mamuri mengatakan dari 7 kejadian, 5 merupakan gempa bumi kedalaman dangkal dan 2 gempa bumi dengan kedalaman menengah. Dari 7 kejadian gempa bumi yang tercatat oleh Stasiun Geofisika BMKG Padang Panjang, tidak terdapat kejadian gempa bumi dirasakan dan berpotensi tsunami. Sementara 4 gempa bumi diantaranya merupakan gempa bumi darat. Sebagaimana yang dilaporkan Mamuri merinci,
7 kejadian gempa bumi itu adalah gempa pada tanggal 27 November berpusat di 32 km tenggara Merangin, Jambi, berkekuatan magnitudo 3,5. Lalu pada tanggal 28 November di 55 km barat daya Nias Barat, Sumatera Utara, magnitudo 3,6, dan 29 November di 32 km barat daya Merangin, Jambi, magnitudo 3,3. Kemudian 30 November di 75 km tenggara Kepulauan Batu Sumut, magnitudo 3,1, dan 1 Desember di 12 km tenggara Abai Solok Selatan, Sumbar, magnitudo 2,3. Dan terakhir 3 Desember di 34 barat daya Air Haji Pesisir Selatan, Sumbar, magnitudo 3,1. We got more hits for you, so stay tuned. Dan informasi selanjutnya mengenai bencana yang terjadi di Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, yaitu longsor jalur Padang Bukit Tinggi via Cicincin Malala Balingka, tepatnya di Betu Baapi, Nagari, Malala Timur, Kecamatan Malala, Kabupaten Agam, dihantam longsor pada Jumat tanggal 27 November dini hari. Camat Malala Riki Eka Putra mengatakan intensitas hujan yang cukup tinggi mengakibatkan longsor dan menimbun jalan sepanjang 100 meter dan ketinggian sekitar 4 meter. Riki Eka Putra mengatakan hingga kini jalan lintas provinsi ini masih belum bisa dilewati. Ia menjelaskan longsor awal terjadi pada Kamis tanggal 26 November 2020 dini hari dan sudah dilakukan penanganan baik secara manual ataupun menggunakan alat berat. Namun sorenya terjadi longsor susulan dan pembersihan terpaksa diberhentikan ditambah intensitas hujan cukup tinggi di kawasan Malala. Riki Eka Putra mengatakan hingga kini petugas masih bekerja membersihkan material longsor. 2 alat berat telah diturunkan untuk pengerjaan dan akan ditambah untuk mempercepat pembersihan material penghambat jalan. Menurutnya pembersihan material akan memakan waktu yang cukup lama karena cuaca yang masih sering hujan di kala sore hari, ditambah kondisi tanah yang sangat labil. Paling cepat pembukaan total bisa dilakukan selama 5 hari ke depan, tapi kita prioritaskan bisa dibuka untuk roda 2 dalam waktu cepat. Hingga saat ini akses masyarakat Bukit Tinggi Padang Pariaman atau sebaliknya masih ditutup. Tanda jalan ditutup sudah dipasang dari kedua arah agar tidak ada pengguna jalan melewati jalan tersebut. Dan informasi terakhir datang dari dunia olahraga. 218 peserta ikuti kejuaraan karate virtual di Kota Padang. Dinas Pemuda dan Olahraga bekerja sama dengan Forki Kota Padang menggelar kejuaraan karate Kota Padang. Kejuaraan ini akan berlangsung pada 1 Desember hingga 4 Desember 2020. Rabu tanggal 2 November 2020, kejuaraan ini diikuti sebanyak 19 tim dengan jumlah peserta sebanyak 218 orang dan dibuka langsung oleh PLT Wali Kota Padang Hendri Septa secara virtual. Kepala Dispora Padang Marsalim mengatakan kejuaraan karate Kota Padang pada tahun ini digelar secara virtual mengingat masih dalam pandemi COVID-19. Mursalin mengatakan jika biasanya kejuaraan karate digelar di tempat ramai dan disaksikan banyak orang, sekarang kita gelar secara virtual karena masih pandemi COVID-19. Pada perlombaan ini nantinya para peserta akan mengirimkan video dan dinilai oleh wasit dari Forki Sumbar dan Forki Kota Padang. Kejuaraan karate ini bertujuan untuk pengembangan dan meningkatkan prestasi karate khususnya Kota Padang dan Sumbar pada umumnya. Kemudian meningkatkan silaturahmi antara sesama pengurus karate se-Indonesia
serta mendorong peran aktif masyarakat dalam mengingatkan pengembangan dan prestasi karate di Kota Padang. Mursalim juga mengatakan selain itu juga dapat menjadikan olahraga karate sebagai gaya hidup serta mendukung kepariwisataan Kota Padang dan Sumber umumnya. Demikianlah sejumlah berita dan informasi terhangat yang dapat saya sampaikan ke ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap menggunakan masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.